Shalom semuanya, senang bisa bertemu kembali dalam program 100 Hari Berdoa Sabtu 6 Juni tahun 2020 dengan topik penolong, penasihat, penghibur. Ayatnya tertulis dalam Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Roh Kudus merupakan karunia tertinggi dari segala pemberian yang ia atau Yesus dapat minta dari Bapanya untuk meninggikan umatnya. Roh itu harus dikaruniakan sebagai suatu agen untuk pembaruan kembali. Tanpa hal ini, pengorbanan Kristus akan sia-sia. Dosa dapat dilawan dan dikalahkan hanya dengan perantaraan kuasa oknum ketiga dari kealahan. Rohlah yang membuat pengaruh besar terhadap apa yang telah dikerjakan oleh penebus dunia. Rohlah yang memurnikan hati. Melalui rohlah, orang percaya dapat mengambil bagian dari sifat ilahi. Kristus telah memberikan rohnya sebagai suatu kuasa untuk mengalahkan segala kecenderungan bawaan dan kecenderungan yang dipelihara kepada kejahatan, dan untuk menanamkan karakternya sendiri pada jemaatnya. Tentang Roh Kudus, Yesus berkata, "Ia akan memuliakan aku." The Desire of Ages, Kerinduan Segala Zaman, halaman 671, alinea yang kedua. Tanyakan dalam hati, apakah Anda pernah sungguh-sungguh menghargai karunia Roh Kudus yang mengagumkan? Roh Kudus adalah bagian dari trio kealahan, dan ia diutus kepada Anda sebagai karunia dari Yesus. Ia berbicara, menuntun, menginsafkan, menolong, menghibur, mengubah, dan memampukan Anda dalam perjalanan perubahan diri Anda untuk menjadi lebih serupa dengan Yesus yang terkasih. Apakah Anda merasa nyaman untuk mengundang Roh Kudus ke dalam hidup Anda? Pernahkah Anda mengalami Roh Kudus yang pengaruh besar terhadap apa yang telah dikerjakan oleh penebus dunia? Maukah Anda menerima karunia Roh Kudus dari Yesus dan mengundangnya ke dalam hatimu, memberikan izin baginya untuk masuk ke dalam setiap aspek hidup Anda? Permohonan doa. Berdoalah untuk para anggota jemaat di Nigeria yang mengalami penganiayaan dan pelecehan dari berbagai geng bandit dan juga pejabat lokal. Berdoalah untuk rencana mendirikan sebuah pusat perawatan kesehatan atau lifestyle center di Spring of Living Water, Puncak, Jawa Barat. Sebuah mujizat untuk kecukupan dana diperlukan. Berdoalah untuk saudari Martina R. yang sedang berjuang melawan suatu penyakit autoimun selama 2 tahun ini. Penyakitnya ini membuatnya tidak dapat banyak terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Berdoalah untuk sebuah pusat pengaruh bernama Origins di Kepulauan Galapagos. Mereka sedang menjangkau para wisatawan dari kota-kota besar di seluruh dunia. Origins adalah sebuah museum berteknologi canggih yang dimiliki gereja kita. Mintalah Tuhan untuk menaungi museum ini, mengirimkan banyak pengunjung, dan menaruh perkataannya di mulut para staf untuk mengatakan apa yang ia mau sampaikan kepada tamu-tamu. Mari kita minta kekuatan daripada Yesus melalui Roh Kudusnya
menguasai segenap pikiran dan hati kita. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang senantiasa melimpah dalam hidup kami. Biarlah Tuhan kiranya Roh Kudus-Mu yang menguasai segenap hati dan pikiran kami, sehingga kami sanggup melakukan tugas dan pekerjaan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan, pekerjaan Injil ini boleh cepat tersebar dan Engkau akan datang menyelamatkan kami pada hari kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, karena Engkau akan senantiasa melindungi dan menyertai segenap kehidupan kami, dan senantiasa menguatkan kami untuk mengemban tugas yang Engkau berikan bagi kami. Terimalah doa dan permohonan kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Biarlah melalui topik yang kita sudah dengarkan hari ini, menguatkan iman kerohanian kita semakin hari semakin lebih dekat kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.